Nami kula Kang Wildan ajeng tanglet bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab pada dalam diri kita dan bagaimana mengatasi ego dalam diri kita. Niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang kedua dulu ya. Bagaimana mengatasi mengatasi ego kita. Jadi salah satu yang menyebabkan kita kepleset itu salah satunya adalah ketika kita tidak bisa menjaga diri kita. Salah satunya adalah sifat sombong, kemudian ego yang berlebihan. Jadi saya kira gini, gimana untuk menyikapi terhadap sikap ego gitu ya. Yang pertama, saya kembali ke yang tadi itu, bahwa kita ini salah satu supaya kita berhasil baik dalam pertemanan dan selanjutnya itu tadi kita bisa berteman dengan baik, memberikan manfaat kepada sesama teman. Jangan kita merasa kita paling hebat dan kita hebat itu gara-gara kita. Jadi ini juga menurut saya sesuatu yang penting ya, sesuatu yang penting bagaimana kita merasa bahwa terhadap suatu kelebihan kita, terhadap suatu keberhasilan kita, itu sebenarnya bukan itu semata-mata karena kehebatan kita. Nah itu hal yang penting. Itu kan ada lagunya itu ya. Lagunya siapa itu? Yang ada di Indonesian Idol itu. Jadi bahwa kita punya kelebihan, menjadi berhasil, itu sebenarnya bukan semata-mata kehebatan kita. Jadi kalau misalnya di antara kalian ya ada yang berhasil, nilainya bagus, atau berhasil punya suatu prestasi, kemudian bilang oh ini memang karena saya hebat. Jadi belum tentu, sebenarnya ada banyak orang lain yang mendukung dan menyebabkan kita mendapatkan capaian tadi. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah orang tua. Jadi ketika kita berhasil, kita berpikir bahwa, nah ini saya berharap ya ada banyak contoh orang itu yang ketika dia berhasil, dia tidak merasa bahwa orang tua atau orang lain sudah berkontribusi terhadap keberhasilannya. Salah satu contoh yang cukup ekstrim banyak kita dengar cerita legenda, misalnya Malin Kundang gitu ya. Malin Kundang itu kenapa kemudian dia celaka dan terkutuk? Karena dia merasa bahwa dia berhasil itu adalah karena kehebatannya, karena kekuatannya, karena kemampuannya. Dan dia tidak merasa bahwa orang tua itu sudah berperan terhadap keberhasilannya. Dia tidak merasa bahwa orang lain sudah berperan, sudah berkontribusi terhadap keberhasilannya. Nah ini adik-adik sekalian, ini masalah hati juga ini. Jadi bagaimana kita bisa menjaga bahwa apapun keberhasilan kita itu sesungguhnya bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi ada dukungan dari orang lain. Ada orang yang berpikir gini, ketika dia berhasil, kan ada banyak cerita ya. Ketika anak itu sudah berhasil, kemudian orang tuanya di kampung datang ke rumahnya, tidak diterima dengan baik. Apalagi dia sudah punya suami, sudah punya istri gitu ya, mertuanya tidak diterima dengan baik, karena dia merasa orang tuanya itu tidak berkontribusi banyak
terhadap keberhasilannya. Dia merasa keberhasilannya itu adalah atas usahanya. Nah, sesungguhnya keberhasilan itu meskipun orang tua itu tidak membantu secara fisik terhadap kita gitu ya, atau orang lain tidak membantu secara fisik yang tampak terhadap kita, lebih-lebih orang tua, guru kita, sesungguhnya mereka itu sudah membantu kita sangat banyak terhadap keberhasilan kita itu. Hanya kita yang tidak tahu. Apa bantuan mereka? Bantuan mereka adalah doa. Jadi orang tua kita itu ketika malam bangun, sholat dan lain sebagainya, itu doa mereka itu betul-betul tulus untuk anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berhasil. Meskipun anak-anaknya itu bahasa Jawanya ada yang petakilan dan lain sebagainya ya, tapi orang tua itu selalu doanya itu khusyuk untuk kalian. Jadi doa, bisa jadi keberhasilan kita, prestasi kita itu bukan karena usaha kita, tapi Allah memberikan prestasi karena doa dari orang tua kita, karena support dari orang lain. Oleh karena itu ketika kita bisa mendudukkan seperti itu, maka kita tidak akan merasa bahwa kita itu paling hebat, kemudian ego dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya bagaimanapun juga kita hidup itu bersama, apalagi namanya di pondok ya. Ini pondok ini adalah laboratorium untuk nanti bagaimana kalian hidup di masyarakat, kemudian juga hidup di dunia kerja, apapun nanti pekerjaan, profesi atau apa yang ditekuni. Jadi kita itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena apa? Karena pada saatnya juga kita akan mengalami satu kondisi membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau kalian misalnya pas sakit ya, merasa hebat, merasa kuat, nah, kalau musyawarah saja pokoknya pendapatnya kepingin menang sendiri gitu ya, dan memang dia jagoan gitu. Begitu dia sakit, apakah bisa pergi sendiri ke rumah sakit? Harus dibantu oleh teman, kan gitu ya.